Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Rahmi Dwi Febriani selaku dosen pengampu mata kuliah bimbingan dan konseling dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan 3 orang yang terdiri dari saya sendiri yaitu Silmi Yunis dengan NIM 220751113. Yang kedua ada Selvi yaitu dengan NIM 220331110 dan Yunita dengan NIM 2203547. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas mengenai materi bimbingan dan konseling komprehensif. Ada 4 poin pembahasan yang akan dibahas dalam kesempatan kali ini, yaitu yang pertama konsep dasar bimbingan dan konseling komprehensif, yang kedua tujuan bimbingan dan konseling komprehensif, yang ketiga fungsi bimbingan dan konseling komprehensif, dan yang keempat jenis pendekatan dan pelayanan bimbingan dan konseling komprehensif. Pada poin pertama akan saya sampaikan sendiri, yaitu mengenai konsep dasar bimbingan dan konseling komprehensif. Bimbingan dan konseling komprehensif adalah suatu pendekatan terpadu yang mencakup program-program bimbingan dan konseling yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan perkembangan peserta didik secara menyeluruh. Program ini melibatkan komponen-komponen layanan bimbingan dan konseling yang bersifat preventif, perkembangan, dan intervensi, serta dilaksanakan secara sistematis dan berkelanjutan untuk membantu individu dalam mencapai kesejahteraan pribadi, sosial, akademik, dan karir. Adapun tujuan bimbingan dan konseling komprehensif secara umum yaitu pertama, merencanakan kegiatan penyelesaian studi, perkembangan karir serta kehidupan di masa yang akan datang. Yang kedua, mengembangkan seluruh potensi dan kekuatan yang dimiliki seoptimal mungkin. Yang ketiga, menyesuaikan diri dengan lingkungan pendidikan, lingkungan masyarakat serta lingkungan kerjanya. Yang keempat yaitu mengatasi hambatan dan kesulitan yang dihadapi dalam studi, penyesuaian dengan lingkungan pendidikan, masyarakat maupun lingkungan kerja. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Selvi. Kepada Selvi dipersilahkan. Materi selanjutnya yaitu fungsi bimbingan dan konseling komprehensif. Yang pertama yaitu pemahaman, yaitu membantu peserta didik atau siswa agar memiliki pemahaman terhadap dirinya atau potensinya dan lingkungan pendidikan, pekerjaan, dan norma agama. Yang kedua yaitu preventif, yaitu upaya konselor untuk senantiasa mengantisipasi berbagai masalah yang mungkin terjadi dan berupaya untuk mencegahnya supaya tidak dialami oleh peserta didik. Yang ketiga yaitu pengembangan, yaitu konselor senantiasa berupaya untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif yang memfasilitasi perkembangan siswa. Yang keempat, perbaikan penyembuhan, yaitu fungsi bimbingan konseling yang bersifat kuratif. Kelima, penyaluran, yaitu fungsi bimbingan dalam membantu individu memilih kegiatan ekstrakurikuler, jurusan atau program studi dan memantapkan penguasaan karir atau jabatan yang sesuai dengan minat, bakat, keahlian, dan ciri-ciri kepribadian lainnya. Keenam, adaptasi, yaitu fungsi membantu para pelaksana pendidikan khususnya konselor, guru, atau dosen untuk mengadaptasi program pendidikan terhadap latar belakang pendidikan, minat, kemauan, dan kebutuhan individu atau siswa. Serta yang terakhir yaitu penyesuaian, yaitu di mana fungsi bimbingan dalam membantu individu atau siswa agar dapat menyesuaikan diri secara dinamis dan konstruktif terhadap program pendidikan, peraturan sekolah, atau norma agama. Jenis pendekatan dan pelayanan bimbingan dan konseling komprehensif. Pertama yaitu layanan dasar bimbingan. Pengertiannya di mana diartikan sebagai proses pemberian bantuan kepada seluruh konseli melalui kegiatan penyiapan pengalaman terstruktur secara klasikal atau kelompok yang dirancang dan dilaksanakan secara sistematis dalam rangka mengembangkan kemampuan penyesuaian diri yang efektif sesuai dengan tahap dan tugas perkembangan. Tujuannya bertujuan membantu semua konseli agar memperoleh perkembangan yang normal, memiliki mental yang sehat, dan memperoleh keterampilan hidup, atau dengan kata lain membantu konseli agar mereka dapat mencapai tugas-tugas perkembangan secara optimal.
Fokus pengembangan. Untuk mencapai tujuan tersebut, fokus pengembangan kegiatan yang dilakukan diarahkan pada perkembangan aspek-aspek pribadi, sosial, belajar, dan karir. Yang kedua, layanan peminatan dan perencanaan karir, di mana pengertian peminatan adalah program kurikuler yang disediakan untuk mengakomodasi pilihan minat, bakat, atau kemampuan peserta didik atau konseli dengan orientasi pemusatan, perluasan, dan pendalaman mata pelajaran atau muatan kejuruan. Tujuannya yaitu tujuan peminatan dan perencanaan karir ini dapat juga dirumuskan sebagai upaya memfasilitasi peserta didik atau konseli untuk merencanakan, memonitor, dan mengelola rencana pendidikan, karir, dan pengembangan pribadi sosial oleh dirinya sendiri. Serta yang terakhir yaitu ada fokus pengembangannya, ada 3, ada layanan lintas minat, layanan pendalaman minat, dan layanan pindah minat. Baiklah, saya akan melanjutkan materi tentang jenis pendekatan dan pelayanan bimbingan dan konseling komprehensif. Nah, di sini ada ketiga, layanan responsif. Nah, yang pertama adalah pengertiannya. Jadi, pengertiannya itu adalah pemberian bantuan kepada peserta didik atau konseli yang menghadapi masalah dan memerlukan pertolongan dengan segera, agar peserta didik atau konseli tidak mengalami hambatan dalam proses pencapaian tugas-tugas perkembangannya. Tujuannya itu layanan responsif ini bertujuan untuk membantu peserta didik atau konseli yang sedang mengalami masalah tertentu menyangkut perkembangan pribadi, sosial, belajar, dan juga karirnya. Nah, fokus dari perkembangan layanan responsif ini yaitu memberi bantuan kepada peserta didik atau konseli yang secara nyata mengalami masalah yang mengganggu perkembangan diri dan secara potensial menghadapi masalah tertentu. Namun, dia tidak menyadari bahwa dirinya itu memiliki masalah. Selanjutnya, yang keempat, layanan perencanaan individual. Nah, layanan perencanaan individual ini merupakan bantuan kepada peserta didik agar mampu merumuskan dan melakukan aktivitas-aktivitas sistematik yang berkaitan dengan perencanaan masa depan berdasarkan pemahaman tentang kelebihan dan kekurangan dirinya, serta pemahaman terhadap peluang dan kesempatan yang tersedia di lingkungan. Kemudian tujuannya, secara umum layanan ini tuh bertujuan untuk membantu konseli agar memiliki pemahaman tentang diri dan lingkungan, mampu merumuskan tujuan hidup, perencanaan atau pengelolaan terhadap perkembangan dirinya, baik menyangkut aspek pribadi, sosial, belajar maupun karir. Dan yang terakhir, dapat melakukan kegiatan berdasarkan pemahaman, tujuan, dan rencana yang telah dirumuskannya. Kemudian, yang kelima, layanan dukungan sistem. Jadi ini tuh merupakan komponen pelayanan dan kegiatan manajemen, tata kerja, infrastruktur. Jadi misalnya itu teknologi informasi dan komunikasi. Nah, dan pengembangan kemampuan profesional, konselor, atau guru bimbingan dan konseling secara berkelanjutan. Tujuannya itu untuk memperlancar penyelenggaraan program pendidikan pada suatu pendidikan. Nah, fokus pengembangannya itu mulai dari konsultasi, menyelenggarakan program kerjasama, berpartisipasi dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan suatu pendidikan, dan juga melakukan penelitian dan pengembangan. Jadi kesimpulan dari materi kami ini yaitu bimbingan dan konseling komprehensif ini merupakan pendekatan terpadu dalam memberikan layanan konseling di sekolah atau institusi pendidikan yang mencakup aspek akademik, karir, pribadi, dan sosial, sehingga membantu siswa dalam berbagai aspek kehidupan mereka. Nah, program ini itu dirancang untuk mendukung pengembangan siswa secara berkelanjutan dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi dan memerlukan kolaborasi antar konselor, guru, orang tua, siswa sendiri untuk mencapai hasil yang optimal.